Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dan kawan-kawan semua, para viewer dan subscriber channel Kampung Tumaritis. Kali ini dalam selingan di antara garapan kisah berikutnya dalam film kartun Kampung Tumaritis, saya akan membahas tentang wayang. Wayang dalam literatur yang pernah saya baca berarti bayangan. Secara istilah, pengertian wayang adalah seni pertunjukan tradisional asli Indonesia yang berasal dan berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. Wayang oleh UNESCO sebagai lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan boneka bayangan tersohor dari Indonesia, sebuah warisan atau heritage mahakarya dunia yang tak ternilai harganya dalam seni bertutur kata atau bahasa Inggrisnya Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Keren kan? Sampai saat ini, catatan awal yang bisa didapat tentang pertunjukan wayang berasal dari prasasti Balitung pada abad keempat yang berbunyi Si Galigi Mawayang. Ketika agama Hindu masuk ke Indonesia dan menyesuaikan kebudayaan yang sudah ada, seni pertunjukan ini menjadi media efektif menyebarkan agama Hindu. Pertunjukan wayang menggunakan cerita Ramayana dan Mahabharata. Demikian juga saat masuknya Islam ke Indonesia, ketika pertunjukan yang menampilkan Tuhan atau dewa dalam wujud manusia dilarang, muncullah boneka wayang yang terbuat dari kulit sapi, di mana saat pertunjukan yang ditonton hanyalah bayangannya saja. Wayang inilah yang sekarang kita kenal sebagai wayang kulit. Untuk menyebarkan Islam, berkembang juga wayang-wayang yang lain seperti wayang sadat yang berarti wayang sahadat untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam. Dalam penyebaran agama Kristen, terutama Katolik di Indonesia juga memakai media wayang ini. Adapun yang diperkenalkan pertama kali adalah Bruder Timotius L. Wigno Subroto, FIC pada tahun 1960. Ia mengembangkan wayang Wahyu yang sumber ceritanya berasal dari Bible. Adapun jenis-jenis wayang dan pembuatannya terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya pertama, wayang kulit. Wayang kulit dibuat dari bahan kulit sapi yang sudah diproses menjadi kulit lembaran yang dipahat sehingga membentuk karakter manusia, hewan, dan tumbuhan. Media inilah yang banyak dipakai dalam dunia pewayangan. Kedua, wayang golek. Wayang golek dibuat dari kayu dan kain. Kayu diukir sedemikian rupa sehingga membentuk kepala karakter manusia maupun hewan, sedangkan kain dijahit dan dibentuk untuk menyempurnakan bagian lainnya sehingga tampak seperti pakaiannya. Ketiga, wayang klitik. Wayang klitik dibuat dari kayu yang pipih, kemudian diukir dan dipahat hingga membentuk karakter manusia, hewan, dan tumbuhan. Keempat, wayang beber. Wayang beber dibuat dari kain yang digambar dan diberi warna sehingga tampak seperti lukisan. Kelima, wayang suluh. Wayang suluh dibuat ada yang dari kulit sapi, ada juga yang dibuat dari kertas karton tebal. Wayang suluh ini termasuk wayang modern sebab karakter manusia, hewan, dan tumbuhannya digambarkan sama persis dengan keadaan aslinya. Keenam, wayang kancil. Wayang kancil dibuat dari bahan kulit sapi sama seperti wayang kulit. Hanya saja karakternya hanyalah hewan saja. Begitu pula dengan jalan ceritanya yang menceritakan kisah-kisah hewan atau binatang. Ketujuh, wayang bambu. Wayang bambu dibuat dari bahan bambu yang dibilah menjadi kecil-kecil lalu dianyam sehingga nampak seperti karakter manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu dilukis dan juga diberikan kain. Kedelapan, wayang suket atau rumput. Wayang suket biasanya dibuat dari bahan rumput atau tumbuhan lain dan dianyam sehingga tampak seperti karakter manusia, hewan, dan tumbuhan. Biasanya wayang suket dimainkan sebagai mainan untuk anak-anak kecil. 9. Wayang orang atau wong. Wayang orang dimainkan langsung oleh orang atau manusia seperti halnya teater sekarang ini. Ke-10, wayang topeng. Wayang topeng seperti halnya wayang orang, hanya saja semua pemainnya menggunakan topeng yang berciri khas dengan sifat
dan pribadi masing-masing karakter yang dimainkan. Namun, semakin berkembangnya zaman, kini wajah wayang menjadi suram, sebab hiburan ini tidak banyak orang menyukainya. Oleh karena itu, tugas kita semualah hari ini mengembalikan heritage atau warisan leluhur budaya kita menjadi sesuatu yang dapat dinikmati kembali, walaupun dengan media atau cara yang berbeda-beda. Misalnya saja dengan film kartun, film 3 dimensi, atau bahkan film layar lebar. Sayang kan, wayang yang diakui UNESCO sebagai masterpiece harus disia-siakan begitu saja, atau mungkin nanti bisa saja diambil alih oleh negara lain. Jangan sampai deh ya. Demikian ulasan bahasan tentang wayang yang saya ulas di sini. Mudah-mudahan saja bermanfaat bagi kalian. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya. Bye-bye.